Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Jika kita masih diberi kesempatan untuk menikmati yang baik-baik dari Tuhan, mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Minggu lalu kita belajar bagaimana seekor anjing, jika masih hidup, dia sangat berarti. Itu lebih baik daripada singa yang mati. Dan kita tentunya di hadapan Tuhan, minggu lalu dijelaskan bahwa kita ini orang-orang yang sebenarnya tidak layak, orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Namun oleh karena kemurahan hati Tuhan, Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Kuncinya kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini juga banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mereka juga banyak yang mengalami kegagalan. Ya, mereka berpredikat menyandang gelar pendeta, namun mereka juga mengalami kegagalan. Mereka juga menggunakan label pendeta ini untuk disalahgunakan. Ya, padahal mereka berjuang dari awal sampai akhir hidupnya dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, namun dalam perjalanan mereka justru mengecewakan. Dan tidak sedikit juga Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang dulunya nakal, orang-orang yang dulunya dugal, orang-orang yang dulunya tidak benar, mereka kemudian berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun dan ingin dipulihkan. Mereka mengalami pemulihan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, bahkan pemulihan dari Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita untuk kita siap dipulihkan. Dan tentunya kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan harapan kita sebenarnya jujur Bapak Ibu Saudara, ingin hidup kita itu benar setiap hari, bahkan keseluruhan hidup kita ini benar di mata Tuhan. Itu harapan kita, harapan orang-orang percaya. Namun dunia ini sekali lagi seringkali menjadikan kita yang mau hidup benar itu sangat berat. Untuk melakukan perintah Tuhan itu sangat berat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, perkataan firman Tuhan tidak berat jika kita melakukannya dengan ketulusan hati, kekuatan yang dari Tuhan, bukan kuat gagah kita. Memang kita ini orang-orang yang tidak mampu sebenarnya, tapi oleh karena kuasa Tuhan, Tuhan memampukan kita. Firman Tuhan mengingatkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan jika kita mengalami pencobaan, Tuhan ambil alih, Tuhan berikan kita kemampuan, jalan keluar, solusi untuk kita bisa bangkit kembali. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang masih bisa bertahan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini orang-orang yang memang tidak layak. Namun ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, memiliki hati yang ingin berbalik seperti si bungsu, ketika dia mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, dia mengalami pertolongan, mengalami mujizat, bahkan mengalami anugerah. Bapaknya kembali menerima ketika dia sungguh-sungguh mau bertobat. Ini adalah kalimat yang harus kita renungkan. Ya, bertobat. Ini berita baik, kabar baik. Bertobatlah. Yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena manusia itu semua mencari kesenangannya sendiri, hidup dipenuhi oleh keinginannya sendiri, mereka mencari kebenarannya sendiri. Oleh sebab itu mereka harus datang kepada Tuhan untuk mereka bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ya kita mungkin ada yang pernah mengalami kegagalan, kejatuhan. Hari ini saya mau katakan, selagi Anda, saudara masih hidup, berarti saudara masih ada pengharapan. Pengharapan untuk apa? Datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat dari segala kehidupan kita yang salah. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Dan saya teringat satu ayat yang luar biasa memberkati saya.
Namun ini juga memacu saya untuk terus, kita semuanya untuk terus tetap berkenan di mata Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sekali lagi saya ingin baca ayat ini. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saya teringat akan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak Saudaraku, lagu ini, ayat ini menjadikan saya sebagai umat Tuhan yang harus meresponi panggilan Tuhan. Marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan. Dan saya mau datang kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Dan ketika saya membaca ayat ini, ya kita umat Tuhan, gereja Tuhan di zaman akhir ini, banyak mereka yang mengalami jatuh bangun dalam dosa. Banyak mereka yang mengalami juga kehidupan yang tadinya lurus-lurus, tahu-tahu dia jatuh. Dan banyak juga orang-orang yang nakal. Mereka di luar Tuhan, mereka hidupnya bejat. Tapi ketika mereka mendengar panggilan Tuhan, mereka meresponi dengan segenap hati mereka. Dan mereka mau datang kepada Tuhan dan berbalik dari cara hidupnya yang salah. Dan Tuhan memulihkan mereka. Ini hari-hari terakhir, Bapak Saudara. Ya, yang dulunya luar biasa bisa menjadi yang terakhir. Dan yang hari ini kelihatan terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan hidup kita hari ini. Apakah kita ini sebenarnya orang-orang yang pantas dan layak di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Namun ayat ini berkata, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan. Yang pudar itu berbicara tentang kehidupan manusia yang bobrok. Ketika dia datang kepada Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan, yang tadinya ruwet, bundet, Bapak Ibu Saudara, dibetulkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan berikan kemuliaan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Namun, selanjutnya dikatakan betapa lebihnya lagi yang tidak pudar, itu disertai kemuliaan. Wow! Ini berbicara tentang kehidupan Yesus. Dia adalah satu prototip, contoh manusia, bagaimana dia berkenan. Memang tidak ada manusia seperti Yesus. Namun Yesus mengajarkan supaya semua orang menjadi muridnya. Berarti ada satu pengharapan dan kesempatan untuk kita bisa menjadi seperti Yesus. Ukuran kesempurnaan adalah milik Tuhan. Manusia bisa menilai, manusia hanya bisa mencela, manusia hanya bisa melihat yang kelihatan. Namun Tuhan melihat hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sekali lagi ayat ini mengingatkan saya. Ketika saya membaca ayat ini luar biasa. Jika yang pudar saja disertai kemuliaan, itu sudah luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang seperti kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan mau pakai kita. Sehingga kita menerima kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu sudah luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apalagi jika ada orang-orang yang hidup benar, menjaga hidupnya sedemikian rupa, tetap berkenan di mata Tuhan, bahkan semakin mulia. Itu sungguh luar biasa. Ya, kita lihat Yesus ya di dalam Matius 12 ayat yang ke-7, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ayat 8. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadi hukum itu menang. Tuhan panggil kita untuk menjadi umat pemenang. Amin. Ya, Tuhan berjanji bagi mereka yang setia, mereka yang mau menuruti kehendak Tuhan. Tuhan berjanji tetap menyertai untuk kita menjadi pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Walaupun kita dulu pernah pudar hidup kita, pernah mau meredup, bahkan hampir mati. Firman Tuhan juga mengatakan, tidak dibiarkannya orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepadanya jatuh sampai tergeletak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika hari ini kita masih ada, jangan keraskan hatimu. Ya, segera berbalik dari cara hidup kita yang salah. Kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan di mata Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Amin. Ya, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita menjadi umat pemenang. Ini salah satu contoh teladan kita, Yesus Kristus. Standar hidup manusia, walaupun secara logika memang kita tidak mampu seperti Yesus Kristus, tapi justru ketika kita percaya kepadanya, mengikuti jejaknya, kita dibawa kepada kesempurnaan. Amin. Siapa yang menyempurnakan? Firman Tuhan. Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Manusia sekali lagi hanya bisa melihat apa yang nampak, apa yang baik-baik. Ya, di depannya, tapi belum tentu. Ya, kalau hidup bersama-sama pasti kelihatan kurangnya, kelemahannya. Ini Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita tetap terus percaya. Tuhan berjanji memberikan kita kemenangan. Ya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ayat 21, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara. Seluruh bangsa akan berharap kepada Yesus. Seluruh makhluk akan bertekuk lutut dan menyembah Yesus. Mereka akan mengaku dengan lidah, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Akan ada waktunya itu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memiliki Tuhan yang hidup. Yesus Kristus, kita tetap percaya, kita imani semakin luar biasa. Ya, tidak hanya ketika kita diberikan pertolongan atau mujizat Tuhan, kita sungguh-sungguh yakin. Justru apapun kondisi kita, kita harus semakin yakin. Walaupun kita tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah. Ini kata Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu percaya walaupun tidak melihat. Bukan iman-iman yang salah sasaran. Iman-iman seperti pilih kucing dalam karung. Bukan. Namun pribadi Yesus sudah dinyatakan secara jelas dan gamblang dalam firman Tuhan. Dalam sejarah diakui. Kita harus semakin mantap ikut Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ya, yang pertama karena kita diberi kekuatan untuk menjadi pemenang. Kemudian yang kedua, mari kita akan melihat. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, itu suatu luar biasa. Ya, sehingga Paulus berkata, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Paulus juga orang yang pernah melakukan kesalahan. Dia melakukan pelanggaran, menganiaya jemaat, memasukkan dalam penjara, bahkan membunuh. Dia seorang pembunuh. Namun Tuhan pilih, Tuhan pakai dia untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak saudaraku, seorang rasul yang hebat seperti Paulus, dia sendiri mengakui bahwa dia orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Namun justru dikatakan, justru karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, yaitu pengharapan di dalam Yesus, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Dia berani, Bapak Ibu Saudara. Dia justru berani. Berani untuk apa, Bapak Saudaraku? Untuk memberitakan kabar baik di dalam Yesus. Memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Memberitakan kabar sukacita di dalam Yesus. Ya,
Jelas-jelas dia mengatakan kami bertindak dengan penuh keberanian karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Bahwa jika orang berdosa berbalik kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan dan dia tetap meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh segenap hati, maka Tuhan akan pakai dia, bahkan Tuhan beri kemuliaan. Luar biasa. Siapa yang tidak mau menerima kemuliaan yang dari Tuhan? Saya yakin kita semua rindu dan ingin menerima mahkota kemuliaan yang dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus semakin berani. Bukan berani untuk melawan hukum Tuhan. Bukan berani untuk hidup kembali kepada dosa-dosa masa lalu. Namun kita berani untuk hidup benar di mata Tuhan. Kita semua orang-orang yang berjuang, Bapak Ibu Saudara. Kita semua orang yang berlomba untuk menerima kemuliaan. Amin. Ya, kemuliaan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar, lebih indah dibandingkan dengan penderitaan. Roma 8 ayat 18. Bahwa penderitaan ringan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Sehingga Paulus berani. Ya, dia berani dengan penuh keberanian bertindak untuk menyampaikan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang Yesus Kristus. Mari hari-hari ini kita juga memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Kemudian ayat 13 dikatakan, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Bapak Ibu Saudara, aku berbicara hal ini ketika Musa bisa berbicara dengan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu terpancar. Ya. Bahkan orang-orang Israel tidak berani melihat kemuliaannya. Sehingga dia harus menutupi dengan selubung. Musa harus menutupinya. Ya. Namun kemuliaan itu sementara, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kemuliaan yang luar biasa yang akan kita terima kelak. Bahkan orang-orang yang hari ini dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka yang hidup sungguh-sungguh, menguduskan hidupnya, mereka juga akan menerima kemuliaan Tuhan. Namun di dunia ini masih sementara, Bapak Saudara. Karena ayat ini jelas mengatakan, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Memang kemilau wajahnya Musa. Karena kumpul dengan Tuhan, wajahnya jadi kemilau. Ya, jika kita sering bersekutu dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, kemuliaan Tuhan akan terpancar. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin, Bapak Saudaraku. Jika hari ini kita letih lesu, tepat yang Bapak Ibu Saudara lakukan, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan sukacita yang baru. Kita menghadapi hari-hari yang tidak semakin mudah. Tantangan zaman yang tidak semakin mudah. Namun percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, sehingga orang-orang Israel dikatakan pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi Kristus sebagai penggenap perjanjian lama atau hukum Taurat, dia menggenapi. Orang-orang Yahudi, orang Israel yang belum percaya dan mengakui Yesus sebagai pribadi Tuhan. Yang mereka masih menggunakan selubung. Itu harus dibuka. Ya, berbicara tentang selubung, Bapak Saudaraku. Ya, yaitu tentang kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, bahkan kelemahan diri. Orang biasanya paling anti kelihatan kelemahannya. Jujur, Bapak Saudaraku ya. Wah, kayak dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita hidup berbalik kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan kita. Ya. Yang ketika Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, asal kita mau berbalik kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang Israel yang belum percaya kepada Yesus. Mereka masih tertutup, ya, belum dibukakan.
pikirannya belum dibukakan, ternyata Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang disingkapkan, dibukakan dengan wujud manusia. Sehingga manusia bisa mengenal dengan manusia. Tidak mungkin kita, ya memang kita bisa belajar mengenal ciptaan Tuhan yang hebat sehingga kita mengenal pribadi Tuhan. Namun Tuhan sungguh-sungguh mencelikkan hati manusia supaya manusia melihat pribadi jika dia jadi manusia. Bagaimana? Kita tidak bisa ngomong karena dia sudah jadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia merasakan juga menjadi manusia. Tuhan Sang Khalik, Sang Pencipta, dia rela jadi manusia. Sehingga manusia, kita semua tidak bisa ngomong lagi. Tuhan aja mau jadi manusia, teraniaya oleh karena dosa. Kurang apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Karena Tuhan tadi juga mengatakan tidak usah berdebat. Ya, bukan berarti debat itu tidak perlu. Tapi memang dalam dunia yang sementara ini, kadang kita menjumpai orang-orang yang keras hati. Sehingga debat itu muncul, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam Matius pasal 12 tadi ayat 19 dikatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Karena dia memang bisa. Yesus dia menyampaikan kebenaran kerajaan Allah. Selalu tepat pada waktunya. Dan dia menyampaikannya tidak seperti ahli-ahli Taurat. Walaupun banyak yang membantah Yesus, namun Yesus selalu bersikap lemah lembut. Ya, walaupun pernah dia keras, namun dia bijaksana. Amin, Bapak Saudaraku, luar biasa. Kemudian di dalam ayat 16 dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Kuncinya adalah ketika apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tadi berbicara tentang selubung yaitu kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, kelemahan yang kita kadang merasa kuat, merasa mampu, dan merasa bisa. Ya, itu adalah selubung-selubung yang harus ditanggalkan. Yang harus dibuka di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak sanggup menghadapi hidup ini. Kenyataan hidup ini yang berat. Oleh sebab itu, ayat 16 mengingatkan, tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, kelemahan, ya, itu semua akan diambil oleh Tuhan. Asal kita mau berbalik kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, kita harus berbalik kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengalami sukacita. Amin, Bapak Saudara. Sebab ayat ke-17, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan kita itu roh, dia menyelidiki sampai kedalaman. Ketika Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa, dari segala keterikatan apapun, ya, Tuhan akan membebaskan kita. Ya, Tuhan berkata selubung itu akan diambil daripadanya. Tuhan akan ambil dan kita akan mengalami kemerdekaan. Orang percaya bisa mengalami kemerdekaan ketika selubung-selubung tadi, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, kelemahan, ya, itu sudah diambil oleh Tuhan. Mereka merdeka. Dosa-dosanya itu diakui di hadapan Tuhan. Maka orang itu akan mengalami kemerdekaan. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datanya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kata-kata ini yang membuat saya bergairah untuk ikut Tuhan. Kenapa? Dikatakan maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar Yesus Kristus. Ya, ini yang menjadikan kita juga harus semakin bergairah karena kita diubah, Bapak Ibu Saudara. Yang dulu nakal, dugal, hidup tidak karu-karuan.
ketika mau bertobat, sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan, kita akan diubah. Cuman banyak orang ketika mau diubah ini, saudaraku, waduh, mereka harus berjuang mati-matian. Tidak gampang bagi mereka yang memang merasa susah, sulit. Tapi hari ini kabar baiknya, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar, amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Iya, seburuk apapun, dosa apapun, jika kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Tadi kuncinya apa, saudaraku? Berbalik. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita harus mengaminkan ayat ini. Kan hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapat kekuatan? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus terus berserah kepada Tuhan, minta. Baik pengampunan, baik pemulihan, bahkan perkenanan Tuhan. Yang membuat kita bisa merasa nyaman. Dan kita bisa kuat. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin, Bapak Saudaraku. Dan kemudian bagian terakhir dikatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang terakhir ini, Saudaraku, ya, untuk menerima kemuliaan yang semakin besar. Kita dibawa untuk semakin mulia dan mulia. Tuhan rindu kita menjadi umat-Nya yang berkenan, yaitu yang menerima kemuliaan dari Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, kita semua berjuang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan tetap semangat karena Tuhan memberikan kita kemuliaan jauh daripada penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Ya, tetap semangat, maju terus. Tuhan beserta dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur karena firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami tetap maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hari ini, akhir-akhir ini, dunia apapun, mengalami apapun Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengerjakan bagian Tuhan dalam hidup kami, untuk kami mengalami pembaharuan. Diubah serupa dengan gambaran Putra-Mu Yesus Kristus. Dan ini membuat kami semakin bergairah. Dan yang kami lebih lagi Tuhan, kami akan menerima kemuliaan. Kemuliaan yang semakin besar yang Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni Tuhan segala yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kuduskan kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami berkat, jadikan kami saksi-Mu yang memberitakan kabar baik ini bagi mereka yang membutuhkan anugerah, kasih, pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihinya, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat